Terima kasih Pak ya, Pak Ferry Febrianto ya, sebagai terdakwa, yang lain sebagai saksi ya. Kami akan bertanya, nanti bisa langsung mengkonfirmasi atau mengkonfirmasi ya. Kami mengikuti alur dakwaan penuntut umum. Pak Ferry Febrianto selaku Direktur Utama PT Adi Persada Realty. Pada saat saudara menjabat sebagai Direktur Utama di bulan Februari ya, 2012, apakah sudah mengenal dengan Pak Anton? Belum. Pak Nurul? Tidak. Bu Vero? Tidak sama sekali. Baik. Nah, kemudian baru kenal pada saat PJB. Saya ketemu Pak Nurul saat menjalankan PJB. Ketemu Pak Anton saat di penjara 7 hari. Jadi belum pernah ketemu. Sama sekali nggak? Belum pernah ketemu. Dengan Bu Veronica ketemu saat menandatangani PPJB dan berikutnya saat penjara. Ya, sebelum penandatangan PJB, apakah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas atau mempersiapkan jual beli tanah ini? Kalau saya sebagai wakil APR tidak pernah. Yang melakukan saudara Sobulu. Baik. Nah, kemudian apakah PT APR ini perusahaan yang baru didirikan? Ya, perusahaan baru didirikan. Berdasarkan akta nomor 2 ya, Ya. 2012. Jadi saya Direktur Utama PT APR yang pertama. Ya, pertama. Didirikan oleh Indo. Didirikan oleh PT Adikarya sebagai pemegang saham mayoritas 99%, 1%-nya karyawan koperasi Adikarya. Nah, pada saat saudara ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur Utama APR dengan akta pendirian APR yang baru, apakah serta-merta sudah ada RKAP? RKAP yang ada adalah RKAP PT Adikon yang lama. Apakah kemudian direksi APR melanjutkan RKAP Adikon yang lama? Direksi APR kemudian melanjutkan RKAP Adikon yang lama ditambah dengan rencana kerja APR yang baru. Apakah di situ sudah termasuk rencana pengembangan lahan Cinere? Iya, sudah termasuk. Jadi sebagai direksi saudara hanya menjalankan itu. Betul. Kemudian sebelum ya, kapan pertama sekali saudara mendapatkan informasi terkait dengan pembelian lahan Cinere? Saya mendapatkan informasi tentang lahan Cinere dari saudara Sobulu sekitar bulan Akhir Maret 2012. 2012. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan direksi terkait rencana itu, pembelian tanah itu? Pada waktu itu tim pengembangan di bawah kendali direktur operasi melakukan analisa, kemudian melakukan rekomendasi dan diteruskan oleh direktur operasi kepada direksi APR untuk mengusulkan bahwa tanah Cinere layak untuk dikembangkan. Baik. Apakah pada saat itu sudah ada SOP pengadaan lahan? Karena PT APR adalah perusahaan yang baru, pada waktu itu belum ada SOP. Oke. Apakah ada SOP induk perusahaan Adi Karya terkait dengan pengadaan lahan seperti itu? Ada SOP, tapi bukan SOP itu dari Adikarya, tetapi SOP dari anak perusahaan Adikarya yang lain, yaitu Adi Realty, yang mana SOP tersebut sudah didevelop sejak tahun 2008. Apakah ini yang digunakan dalam proses pembelian lahan Cinere? Kalau digunakan secara resmi tidak, tetapi hanya digunakan sebagai referensi. Hanya referensi ya. SOP
prosedur pengadaan lahan P000 LP001. Dan itu sudah expired, harusnya ditinjau ulang tanggal 12 Maret 2012. Oke. Hingga per 12 Maret 2012 sudah expired. Pertanyaannya kalau begitu, apakah SOP ini wajib diikuti oleh direksi APR saat itu? Tidak, karena di situ pejabat-pejabatnya pun berbeda dengan tahunnya. Nah, kemudian ada melakukan appraisal. Betul. Bagaimana menentukan harga tanah? Awalnya seperti apa? Appraisal dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini independen, dan dilakukan dengan beberapa metode. Ada 2 metode yang dipakai, yaitu pendekatan pasar, satunya development. Ya. Dari pendekatan pasar dan development tadi ada 2 angka. Kurang lebih kalau di development angkanya jatuhnya per meternya 500.000. Bagaimana kemudian menyepakati antara pembeli apa? Karena appraisal itu laporannya langsung kepada saudara Sobulur, jadi Sobulur yang mengetahui angka appraisal dari pihak ini. Nah, pada saat membuat appraisal ini oleh kantor penilai kantor jasa penilai publik ya, KJPP ya, apakah saat itu direksi melakukan pengecekan legal aspek, kebenaran dan keaslian syarat-syarat serta fisik lahan kepemilikan CIC? Pengecekan legal aspek dilakukan oleh tim pengembangan yang dibawa dari direktur operasi. Apakah pengecekan legal aspek itu menjadi tupoksinya direktur utama? Tidak. Tidak ada kewajiban saudara untuk mengeceknya ya? Tidak. Apa yang kemudian dilaporkan kepada saudara selaku dirut? Direktur operasi pada rapat direksi selalu salah saja, tapi melaporkan pada intinya adalah tanah Cinere yang sudah diketahui sejak akhir 2011 oleh saudara Sopungulo dan ditindaklanjuti setelah menjadi direktur operasional di APR. Rekomendasinya adalah layak dan bisa dikembangkan untuk kepentingan PT APR. Iya. Kemudian ada juga pre-financial study. Betul. Dan feasibility study. Betul. Apakah ini prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh direksi pada saat pengadaan lahan? Pre-financial study dan financial study diperlukan saat PT APR membutuhkan persetujuan penambahan modal atau penyertaan kepada PT Adikarya sebagai pemegang berbanyak. Karena salah satu syaratnya dari penambahan penyertaan atau penambahan modal adalah bahwa objek tersebut sudah masuk RKP, kemudian sudah ada perhitungan cash flow dan prefinansialnya, kemudian sudah dilengkapi dengan rencana pengembangan atau business plan. Sehingga PFS kalau diperhatikan di keputusan RUPS bahwa angka investasi di RUPS yang disetujui di tanggal 28 Juni itu sama dengan PFS yaitu 100%. Artinya PFS itu dipakai sebagai acuan pada saat keputusan di RUPS juga. Pak Sopul tahu ada appraisal pre-financial study dan feasibility study seperti ini? Pakai pinjam? Yang? Pre-akhirnya produk dari saya. Oh, timnya pengadaan? Ya. Oke. Di bawah direktur operasi berarti ya? Ya. Berarti sudah dilakukan semua ini Pak sebelum bertanda tangan PPJB. Apakah kemudian direksi melaporkan kepada komisaris? Pada saat saya berkirim surat kepada PT Adikarya sebagai pemegang saham mayoritas tanggal 23 April tentang penambahan modal, di situ sudah ada persetujuan dari komisaris PT APR karena itu menjadi syarat penambahan modal dari PT APR harus sudah disetujui oleh komisaris PT APR. Kemudian baru diajukan kepada pemegang saham mayoritas. Kemudian ada Radirkom, rapat direksi dan komisaris. Betul. Ini rutin dilaksanakan Pak? Radikom di PT APR rutin dilaksanakan walaupun tidak selalu rutin dihadiri
PT APR diundang di Radirkom tersebut untuk memberikan penjelasan. Pada saat Radirkom mana yang membahas khusus tentang pembelian lahan Cinere? Jadi Radirkom pada tanggal 2 Mei tahun 2012 menindaklanjuti surat dari Direktur Utama PT APR dalam hal ini saya tanggal 23 April 2012. Saya ikut hadir di dalam Radirkom PT Adikarya membahas tentang permohonan persetujuan penambahan modal sebesar 30M untuk pembelian tanah di Cinere. Ya, ini ada notulen rapatnya Pak ya. Radirkom tanggal 2 Mei 2012 pada intinya menyetujui fasilitas cash loan. Ini apakah ada detail dibicarakan untuk pembelian lahan Cinere? Jadi di Radirkom tersebut ada beberapa agenda. Salah satunya adalah pengembangan Cinere. Jadi definitif kita minta penambahan modal 30 miliar itu adalah untuk pengembangan kawasan Cinere. Dan itu disetujui oleh Komisaris PT Adikarya tanggal 10 Mei tahun 2012. Kemudian dituangkan di dalam akta RUPS tanggal 14 Juni tahun 2012. Tetapi pencairan atas penambahan modal tersebut dilakukan oleh PT Adikarya. Yang pertama 5 miliar dan 30 miliar pada tanggal 7 Juni tahun 2012. Kemudian pencairan kedua tanggal 6 Juli atau 1 bulan kemudian sebesar 25M tanggal 6 Juli tahun 2012. Pak Sopul tahu ini? Radirkom ini? Tahu ya? Ikut juga? 2 Mei 2012 ikut ya. Nah, kemudian ada surat dari Dirut Adikarya Kiswo Darmawan ya saat itu. Betul. Kepada komisaris permohonan persetujuan penambahan penyertaan kepada anak perusahaan. Saudara tahu ini? Tahu. Ada 2 kali surat. Ya, surat tertanggal 2 Mei kemudian dibalas dengan surat dari komisaris dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris ya, tambahan penjelasan. Jadi tanggal 2 Mei ada surat dari Dirut Adikarya Kiswo Darmawan kepada komisaris. Kemudian 6 hari kemudian tanggal 8 Mei melanjutkan surat yang pertama tanggal 2 Mei menyampaikan tambahan penjelasan. Di antaranya adalah tentang analisa risiko yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko PT Adikarya. Apakah ini terkait pengembangan lahan Cinere? Ya, kalau melihat perinaannya adalah tentang pengembangan lahan Cinere. Juga termasuk analisa risikonya juga tentang lahan Cinere. Nah, kemudian disampaikan kepada Dirut Adikarya ini ya, dari komisaris tanggal 10 Mei ya. Persetujuan penambahan penyertaan kepada anak perusahaan. Betul. Artinya apa ini Pak? Disetujui penambahan modal? Penambahan modal dari pemegang saham kepada PT APR disetujui untuk Cinere sebesar 30 miliar penambahan modal. Nah, kalau setelah disetujui ini apa tindak lanjutnya Pak? Selanjutnya itu diteruskan dengan akte RUPS dan itu dilanjutkan dengan akte RUPS LB kalau tidak salah tanggal 14 Juni tahun 2012 RUPS LB PT Adikarya. Tetapi dari persetujuan tersebut pencairan dana pertama dari Adikarya ke PT APR itu sebesar 5 miliar dilakukan tanggal 7 Juni tahun 2012. Artinya PT Adikarya sudah tahu bahwa pencairan tersebut dipakai untuk pembayaran pertama sebesar 5 miliar BPJB nomor 73 tanggal 31 Mei 2012. Nah, kemudian selaku Dirut Adi Persada Realty, saudara bertanda tangan di PJB 73 tanggal 31 Mei 2012. Betul. Apakah saat itu diperlukan persetujuan tertulis dari RUPS untuk bertanda tangan di PPJB? Tidak. Bagaimana yang terjadi sebelum ditandatangani dalam BOD? Apakah ada rapat-rapat atau seperti apa?
Jadi kalau BOD rapat rutin di APR itu setiap hari Senin rapat manajemen review meeting, dan memang sudah diagendakan bahwa akan ada penandatangan BPJB. Leading sektornya adalah di direktur operasi, sehingga di penandatangan BPJB dilakukan tanggal 31 Mei sudah diagendakan. Ya. Nah, artinya pada saat bertanda tangan di PPJB ya 31 Mei 2012, direksi belum mendapat persetujuan tertulis dari RUPS. RUPS yang menyetujui pengembangan dilakukan tanggal 28 Juni itu adalah RUPS tahunan. RUPS tahunan PT APR, di mana RUPS tahunan PT APR harus dilakukan setelah RUPS Adikarya selesai. Sehingga jadwal mengikuti jadwalnya RUPS PT Adikarya sebagai pemegang mayoritas selesai, baru dilakukan jadwal RUPS tahunan di anak perusahaannya. Tetapi PT Adikarya sebagai pemegang mayoritas sudah mengetahui persis tentang rencana pengadaan tanah ini, karena pada saat tanggal 10 Mei Komisaris Adikarya sudah menyetujui penambahan modal sebesar 30 miliar pembelian tanah di sini. Setelah itu, setelah surat-surat menyurat tadi, apakah ada pembicaraan dengan direksi ADI atau komisaris ADI terkait pembelian lahan Cinere? Pada saat Kadifkom PT Adikarya dengan komisaris PT Adikarya, apabila diperlukan kami dipanggil untuk memberikan penjelasan. Jadi beberapa kali kami ikut Kadifkom PT Adikarya untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan Cinere. Nah, terkait dengan saudara bertanda tangan di PPJB 73 31 Mei 2012 sebelum adanya persetujuan tertulis dari RUPS. Apakah setelah itu saudara pernah diberikan sanksi, baik teguran lisan maupun tulisan dari RUPS atau komisaris? Tidak pernah. Jadi setelah itu tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Bahkan pencairan kedua dari penambahan modal sebesar 30 miliar, yaitu sebesar 25 miliar, karena yang 5 miliar sudah dicairkan tanggal 7 Juni, itu juga dicairkan tanggal 6 Juli tahun 2012. Artinya tidak ada masalah. Baik. Kemudian pada saat bertanda tangan di PPJB juga, kita fokus di situ, Pak. Belum ada izin lokasi. Apakah izin lokasi ini satu prasyarat untuk membeli bidang tanah? Izin lokasi tidak menjadi prasyarat untuk menjadi pembelian bidang tanah. Setelah PJB baru diurus, gitu kan? Dan izin lokasi dari tanah di Limo Cinere ini bukan izin lokasi yang baru, tetapi meneruskan izin lokasi yang sudah dimiliki oleh PT CIC tahun 2007, dan PT CIC sudah memberikan surat keterangan kepada BPN bahwa tidak keberatan izin lokasi tersebut diganti atas nama PT APR. Baik. Nah, tadi saudara juga belum kenal dengan notaris Veronica ya? Atau sebelumnya, sebelum ditunjuk sebagai dirut APR, saudara pegawai di ADI Karya? Sebelum jadi dirut PT APR, saya adalah kepala divisi pengembangan bisnis PT Adikarya. Oke. Apakah selama di perusahaan Adikarya itu pernah mendengar atau Adikarya menggunakan jasa notaris Veronica? Tidak pernah. Nah, kemudian terkait dengan, nah, pada saat itu apakah saudara mengetahui bahwa Ibu Veronica ini notaris di Serang? Tidak mengetahui. Nah, terkait dengan pembayaran ya, pembayaran tanpa adanya invoice. Apakah saat itu ada invoice yang disampaikan? Invoice dan data pendukung permaknaan pembayaran itu ada di birokrasi. Sebagai dirut tidak pernah menerima invoice dan tidak pernah menerima permintaan pembayaran. Surat-surat itu langsung ke permintaan itu langsung ke birokrasi. Ibu Veronica, apakah pernah mengajukan satu invoice
Bu pakai mic? Pernah. Ada ya? Iya. Jadi secara umum 200.000 meter dikali 498.000 99,6 miliar. Ya, saya kalau itu ada berarti ada lagi Ya. satu invoice yang 5M kayaknya saya juga pernah bikin. Oh, per item berikutnya ada invoice lagi. Setahu saya yang 5M ada. Setiap mengajukan tagihan Hanya itu aja. oh hanya 5M. Iya. Berarti ada ya. Ya. Perhatikan Bu. Tapi tidak setiap pembayaran saya membuat invoice. Sekali lagi saya sampaikan kami mengikuti alur dakwaan. Ya. Makanya kami periksa adalah fakta. Apakah ada invoice? Ada Ibu buat invoice? Ada tanda tangan saya, iya. Ya. Berarti ada ya. Invoice yang tidak ada bukti pembayaran dan tidak ada AJB pelepasan hak. Bagaimana mekanisme pengajuan tagihan ke direksi? Mekanisme pembayaran maksudnya? Ya. Mekanisme pembayaran kalau di internal APR, baik untuk pembayaran tanah maupun pembayaran progres fisik konstruksi, karena kami masih memberikan adikor, itu selalu dimulai dari direktur korporasi. Direktur korporasi minta pembayaran kepada direktur keuangan. Jadi permohonan pembayaran di direktur korporasi sudah diverifikasi keabsahannya, keakurasiannya, dan kelayakan bayarnya. Kemudian di direktorat keuangan dievaluasi lagi dari sisi akuntansi, apakah sudah memenuhi persyaratan pembayaran dan apakah ada ketersediaan uang pembayaran. Setelah dari kedua direksi tersebut sudah diyakini keabsahannya, kedua direksi tanda tangan dan diajukan kebutuhannya ke Biro. Pak Soful, apa ada invoice ya? Waktu setiap pakai mic ya Pak? Pakai mic. Ya. Setiap pengajuan tagihan, Iya, disertai invoice. tagihan berikutnya, ya, tagihan berikutnya itu ada backupnya, ya, nggak ada invoice. Kita karena kita bukunya by cash basis, mengambil khusus cash basis, cash. Ya. Jadi pernah Bu Veronica itu mengajukan yang kedua 15 miliar kwitansi invoice, betul ya? Ada, iya, Ya. ya, Selalu pasti ada slip transfer pasti ada transfer. ke rekening mandiri Ibu Vero. Ya, Oke. betul. Setelah itu apakah Ibu Veronica selalu membuat kwitansinya, tanda terimanya? Diminta kwitansi. Ya. Bu Vero, betul? Selalu membuat kwitansi. Kami hanya mau mengkonfirmasi bahwa ada. Ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang dijual Pak Nurul ini ke APR, Pak Nurul? Tanah. Iya. Berapa SHM asli yang Bapak miliki saat itu? Yang kuasai? Yang dimiliki oleh PT CIC itu 3 sertifikat, yang saya sudah sertifikat ya, dan juga 24 SPH, surat pelepasan hak. Bu Vero, pada saat penjual dan pembeli ini akan bertransaksi, ada? Kopi semua ada. Mana aslinya Pak Nurul? Aslinya saya sepakat kalau begitu. Bu Vero pindah kopi atau asli? Nah, Sebelum BPJB fotokopi Pak. tapi ada Pak Nurul aslinya. Aslinya setelah BPJB itu saya sepakat pada BPJB langsung diverifikasi oleh PT Adi Persada Bakti. Ya, pastinya ada ya. SHM nomor 8 Haji Abdul Karim, ya. Nambeng nomor 46, 46 nah. bukan 46 ya. Beda, Nambeng itu nomor berapa? Terus? Sama Ali Mukti. Oke, berarti ada ya. Sangat ada. Nah, kemudian sebelum itu
terjadi PJB, apakah ada mengajukan penawaran resmi ke APR? Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Seingat saya ada itu nilainya kurang lebih yang kita ajukan sekitar 750.000 per. Oh, ada sempat tawar menawar juga? Ada, waktu itu saya lupa ya. Waktu itu di kantor ya. Saya lupa. Ini ada sertifikat dan ada juga SPH ya. Nah, kami mau tanya ini Pak Anton, SPH. Ada SPH 24. Ini Pak Anton bertanda tangan ya? Saya menandatangani SPH. Ya. Antara itu CIC ya. Iya betul. Mewakili CIC. Saat itu ada lurah, ada camat. Jadi saya menandatangani SPH tidak di depan camat dan lurah. Oh. Karena saya percayakan kepada untuk ini Korlap sebagai koordinator lapangan untuk pembebasan ke bawah dan Pak Nurul yang mengurus administrasinya. Nah, kalau sudah lengkap dibawa ke saya tanda tangan dulu, baru dibawa ke lurah dan camat. Oke. Berarti waktu itu sudah ada pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah. Sudah, saya mengeluarkan sekitar 18 miliar tadi saya sampaikan. Oke. Artinya melalui Korlap ya, saya nggak pernah ketemu masyarakat itu sendiri. Uangnya sudah bertahap lewat Korlap Pusyanto. Artinya 24 SPH ini asli ya? Asli, dijamin. Inilah yang Pak Nurul jual. Ya. Bu Vero, ada lihat ini? Ya. Pak Sopul, waktu bertransaksi itu ini yang dijual, asli semua. Ya. Pak Ferry sebagai dirut mengetahui semua? Saya tidak melihat Mas, karena dari tugas dan tanggung jawab dari korporasi. Oke, berarti saudara hanya bertanda tangan di PJB 73. Nah, kemudian tapi saat itu Pak Sopul bisa pastikan ya Pak, kalau itu memang milik CIC? Pak Sopul? Pak Sopul? Sejak dokumentasi ya? Dengan verifikasi dokumentasi Kan SHM tadi belum nama CIC Pak? SHM 3 tadi masih nama orang kan? Ada lain yang SPH juga. SPH CIC. SPH ada dua SPH, ada dua alas SPH, SPH atas tanah adat yang 20 berapa itu. Kemudian ada 3 SPH atas SPH. Oke. Bu Vero yang membuat PJB itu, pada saat itu apakah memang sudah memenuhi keseluruhan syarat untuk membuat sebuah akta jual beli? Saya tidak membuat akta jual beli. Perjanjian perikatan jual beli. Kalau untuk perjanjian jual beli, iya sudah memenuhi. Oh, berarti sudah ada penjual membeli, ada objek yang mau diperjualbelikan, cukup itu Bu ya? Iya. Kalau aspek legalitas dan sebagainya, apakah itu tanggung jawab notaris? Kalau untuk notaris kewajiban untuk mengerjakan kan memang tidak wajib ya. Cuma kalau sudah ada asli di saya, biasanya juga saya cek ke BPN yang bisa dicek ya. Tapi kalau untuk SPH kita memang tidak bisa ngecek, ke BPN juga belum ada datanya. Oke. Nah, yang kami tanyakan itu apakah memang saat itu objek yang diperjualbelikan memang dikuasai oleh CIC? Saya tidak ke lokasi, tapi dari pihak CIC memberi pernyataan di akte bahwa dia menguasai. Oh, by dokumen berarti melihatnya. Ya. Oke. Nah, kemudian
Pak Ferry kembali ya. Ini terkait pembayaran tadi. Ada pembayaran yang 5M pertama itu Pak ya. Sesuai PJB ini Pak ya, 5M tadi. 5M pertama adalah sesuai dengan PPJB 73, di mana setelah PPJB ditandatangani dan pihak kedua menyerahkan SHM nomor 8 asli serta 92 tahun 2008 yang merupakan SPH pada PTTJ diserahkan kemudian dibayar. Nah, dibayarnya itu setelah kita mendapatkan pencairan dari BPA Dikarya sesuai dengan persetujuan komisaris atas penambahan tingkat muka sebesar 30%. Pencairannya tanggal 7 Juni tahun 2012. Nah, setelah pada saat dilakukan pembayaran itu, setidaknya di periode Bapak tadi Februari 2012 sampai dengan Mei 2013. Sampai tanggal 7 Mei 2013. Apakah saudara mengetahui uang itu diterima Pak Nurul, Pak Anton, Jayadi, Kusyanto dan sebagainya? Tidak. Jadi itu penyelenggaranya atau pelaksananya adalah di direktur keuangan dan di direktur operasi. Gitu. Tetapi pada saat menyetujui pembayaran itu tertulis itu pembayaran tanah cincin, pembayaran tanah cincin. Pak Nurul, setelah menerima uang-uang itu, apakah ada cashback untuk Pak Dirut, Pak Ferry? Maksudnya? Adakah Bapak memberikan atau membagikan kepada Pak Ferry? Tidak ada sama sekali. Pak Anton, apakah? Saya tidak berhubungan dengan Pak Ferry. Oh, Jadi tidak tahu. nggak ada berhubungan juga ya. Bu Vero, ada melakukan transfer atau ke Pak Ferry? Tidak ada. Oke. Nah, berarti 5 miliar tadi itu oke. Situasinya Pak, setelah bayar 5 miliar, apa yang didapat APR? APR mendapatkan SHM asli nomor 8 yang dititipkan ke Taris PWK. Ya, betul Bu Vero ya, asli nomor 8. Nah, itu yang kemudian menjadi SHGB. Betul, makanya menjadi SHGB atas nama APR. Ya. Berarti keluar 5 miliar pertama. Itu berapa luas Pak? 1,2 hektar. 12.500 ya kurang lebih. 12.500 dikali harga 498.000 per meter. Betul. Jadi berapa itu? Kurang lebih Jadi 6M lebih. 6,2 M ya. Iya, 6,2 M. Nah, selanjutnya pembayaran kedua ada 18,5 miliar ini. Sampai mana prosesnya? Ya, kalau untuk PPJB itu pembayaran kedua dan ketiga itu dilakukan sebesar 30M dan 25M itu setelah yang kedua setelah AJB ditandatangani dan strip atau SPH diserahkan yang kedua ke ya pertama dan CC ke PKP. Yang tadi SPH 24 SPH asli tadi. Berarti ada Bu Vero terima? Ada. Nah, setelah itu masalahnya apa Pak? Nggak bisa dilanjutkan ke BPN? Semasa saya masih menjadi dirut, itu kita mengurus SHGB dari SHM nomor 8. Kemudian juga mengurus izin lokasi, mengurus peta bidang, yang mana hasilnya adalah juga setelah saya sudah tidak menjabat sebagai dirut sejak Mei 2013. Tetapi semuanya dilakukan sebelum saya kurang tugas dan hasilnya adalah setelah misalnya SHGB itu munculnya 17 Mei tahun 2013. Jadi setelah saya sudah tidak menjabat. Kemudian peta bidang juga sudah tidak menjabat. Iya. Belum ada permasalahan yang muncul sampai dengan saya selesai menjabat sebagai dirut PTAP. Oke. Berarti tadi ada pendaftaran untuk bulan Maret 2013 di BPN.
pendaftaran. Ini sudah terbit peta bidang, Pak? Sudah terbit peta bidang. Yang didaftarkan itu peta bidang. Oke. Kemudian ada lagi pendaftaran 15 April 2013 atas nama pemohon Peri Febrianto. Sama, ini peta bidang juga. Ya, betul. Sampai di situ. Ya. Jadi SHGB itu terbit 17 Mei atas nama PT APR, SHGB nomor 5316. Kemudian peta bidang itu terbit Mei 2013. Ya, enggak, dalam kedudukan dan jabatan saudara sebagai dirut APR yang bertanggung jawab saat itu sampai dengan pengurusan peta bidang ini ke permohonan ke DPR. Setelah itu berhenti. Setelah itu saya pernah tugas di DPR. Itu ya. Nah, kemudian pada saat itu ada mengetahui adanya permasalahan atau klaim dari pihak-pihak lain terhadap tanah itu. Pada saat saya menjabat, ada penanda surat dari Melani yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Megapolitan, dan saya sudah minta ke Pak Sofu sebagai direktur operasi dan Pak Fadli sebagai direktur keuangan untuk menindaklanjuti ketemu dengan Bu Melani. Tetapi ternyata hasil laporan dari Pak Sofu dan Pak Fadli, Bu Melani tidak bisa menunjukkan alasan bahwa mereka memiliki tanah tersebut. Setelah itu tidak ada muncul masalah lagi. Tidak pernah muncul masalah lagi. Berarti sampai dengan 7 Mei 2013 sementara PJB mengatur harus menjadi SHGB semua itu di bulan berapa, Pak? Batas akhirnya itu? Batas akhirnya di Desember 2013. Bu Vero, apa seperti itu? Apakah PJB ini berbatas waktu? Iya. Ya, pakai pikir. Kan Ibu yang buat akta ini. Mohon dijelaskan. Kalau dengan PJB itu memang ada batas waktu. Ya, sampai kapan di PJB itu? PJB 73 ini. Desember 2013 kalau tidak salah. Oke. Artinya kalau tidak tercapai masuk ke klausul berikutnya. Masuk ke klausul sanksi. Ya, apa aja sanksinya, Bu? Saya tidak. Ya, udah lama kan, 11 tahun yang lalu ini, Bu. Ya. Salah satunya gugatan non-prestasi di PN Depok, gitu ya, penyelesaian perselisihan kan. Nah, kemudian terkait dengan Notaris Ahmad Budiarto, Pak Ferry bagaimana mengetahuinya? Saudara mengetahui penunjukan ini? Saya tidak mengetahui penunjukannya. Pada waktu itu Pak Soful sebagai direktur operasi menyampaikan kepada saya bahwa Notaris Veronica tidak bisa digunakan untuk pengurusan perizinan sertifikatan, sehingga harus menggunakan PPAP yang berada di wilayah di mana objek tanah tersebut berada. Dan pada waktu itu laporan dari Pak Soful sudah memilih bahwa Budiarto yang tepat. Kemudian ada bertanda tangan juga di akta AJB yang dibuat Ahmad Budiarto? Ya, tapi tidak di depan Pak. Oh ya, akta 171 tahun 2013 itu yang kemudian menjadi SHGB. Betul, itu yang akhirnya menjadi SHGB. Ya, Pak Nurul ada tanda tangan itu? Saya tertarik. Ahmad Budiarto itu. Nah itu kemudian polanya Pak Nurul Ahmad Budiarto, pembayaran ke Ahmad Budiarto. Waktu itu pembayaran langsung diarahkan ke Ahmad Budiarto. Oh, langsung bayar ke situ ya? Sampai keluar SHGB itu. Sampai keluar SHGB. Nah kemudian ada pembayaran ke Ahmad Budiarto. Pak Ferry tahu? Ada 6,9 miliar ini pembayaran ini? Ya, itu permintaan dari Pak Sofu dan Direktur Keuangan. Tahu ya. Nah kemudian tadi Pak Soful ya ini setelah ini sudah Pak Soful yang dirut nih ya, Pak Soful ada juga peta bidang ya, 2 peta bidang. Nah, bagaimana? Iya.
April 2 Februari 2014 gitu Pak. Iya. Itu sejauh mana pengurusan permohonannya di BPN? Ya, jadi ngurus SHGB itu kan dasarnya 1 peta bidang, 2 SHG, ya, 2 SHG dan dalamnya. Jadi jadikan kepada BPN. Makanya ada peta bidangnya selesai Februari 2012 bidang yang kita dan Ya. sebenarnya masih ada satu lagi bidang yang 700 itu harus didaftarkan ditutup dan lain. Jadi dua itu jadikan sudah proses pengajuan permohonan, kemudian sudah ada undangan dari April dari permohonan sudah publikasi, Juni 2014 sudah ada undangan dari BPN untuk rapat panitia terima dan penjelasan. Yang Bapak mohonkan ini melanjutkan peta bidang yang di masa Pak Ferry atau ada peta bidang baru? Ya, peta bidang yang ada itu terbit Februari 2014. Oke. Sudah sejauh itu kan Pak ya, sudah terbit peta bidang ya? Ya. Oke. Atas nama APR itu peta bidang. Oke. Nah kemudian ada surat dari BPN tanggal 9 Oktober 2014 mengembalikan berkas permohonan HGB-nya APR. Gitu ya? Apakah sejak saat ini diketahui ada permasalahan kepemilikan lahan sejak ditolak oleh BPN ini? Belum ada. Jadi di situ tidak ada klaim pemilikan lahan. Klaim pemilikan lahan itu baru setahun kemudian. Oh. Ini berkas tidak lengkap aja. Berkas tidak doang saja. Bagaimana Pak Nurul melengkapi berkas ini waktu itu? Ada upaya tidak? Jadi pada saat kita mengajukan pesertifikan SHGB ke BPN itu kalau nggak salah 3 kali pengembalian berkas sampai terjadinya peta bidang. Nah pada saat di peta bidang itu sebetulnya semuanya sudah selesai, nggak ada kekurangan gitu. Nah selanjutnya saya kan sudah tidak lagi di CIC. Akhirnya pada saat itu dari PT Air Persada langsung menghubungi CIC baru, dan saat itu saya sudah tidak lagi kontak kepada PT APR seperti itu. Oh, kira nggak? Jadi saya tekankan bahwa pengembalian berkas itu bukan penolakan ya. Nah ini juga tadi saya juga pengembalian berkas itu bukan penolakan. Memang pada saat ada kekurangan di berkas itu, berkas dikembalikan dulu keseluruhan untuk diselesaikan, diselesaikan. Nah setelah itu dibalikin lagi ke BPN. Ada kurang lagi dikembalikan lagi kepada kita, seperti itu Pak. Jadi bahwa pengembalian berkas itu bukan penolakan, itu hanya untuk mengesahkan kekurangan, melengkapi kekurangan saja. Bu Vero, dalam situasi seperti ini siapa yang bertanggung jawab untuk melengkapi berkas? Pihak kedua. CIC. Iya. Begitu Pak Syukur. Setelah itu apa yang terjadi? Selama kekurangan itu berkaitan dengan dokumen tanah. Betul. Ini Pak dikasih tahu Pak Bu, yang kurang ini. Setelah itu apa Pak Syukur yang terjadi? Itu ya tadi Pak kata Nurul, saya baru dengar nyata semuanya juga. Halo. Yang kuat Pak ngomongnya, biar yang mulia dengar. Baru sekarang baru terkonfirmasi Pak Nurul tadi barusan. Selama ini saya menduga bahwa ternyata Pak Nurul sudah tidak menjabat lagi di CIC, dan karena itu barangkali salah satu penyebabnya pelengkapan itu terbengkalai, nggak terurus barangkali ya.
Saudara masih di Rut ini? Enggak, saya udah Oh. sejak itu kan ada undangan Juni, Iya. Juli saya Sudah merger menjadi Adi Persada Property. Mergernya baru 2015. Disitulah sumber masalahnya ini ya. Berarti diteruskan Adi Persada Property APP ya. Tadi kalau Pak Ferry tahu itu merger itu udah nggak lagi ya, udah tidak lagi. Udah jauh. Oh iya, Pak Sopole itu menjabat ya, pada merger ya. Nah akhirnya Pak Ferry diberhentikan, ada ini ya SK Menteri BUMN ya, mengangkat sebagai Direktur Pegadaian. Betul. Di bulan Mei ya. Kemudian ada RUPS tanggal 8 Mei 2013 di RUPS Adi ya. RUPS Adi Persada Realty tanggal 8 Mei 2013 memberhentikan Pak Ferry dan mengangkat Pak Sopul, betul? Sopul ya. Baik. Kemudian Saudara Ferry Febrianto selaku Direktur Utama sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan seluruhnya atau equity the charge. Bagaimana sampai PT APR berterima kasih kepada saudara? Apakah ada keuntungan di perusahaan? Baik, jadi tugas utama Direktur Utama adalah salah satunya bagaimana bisa memperoleh perusahaan sehingga bisa berdaya gunakan sumber daya perusahaan. Salah satu tujuannya adalah efektif dan efisien. Pada saat saya menjabat sebagai Direktur Utama di PT APR tahun 2012-2013, saya bisa sampaikan di sini bahwa sebelum saya menjabat, artinya pada tahun 2011 laporan keuangan PT Adikon pada waktu itu, ya, belum jadi APR, itu membukukan, ini laporan keuangan audit, membukukan laba bersih sebesar 6,7 miliar. Kemudian di tahun 2012, ini di mana dari Februari sampai dengan Desember saya menjabat sebagai Dirut PT APR, ganti yang dari PT Adikon yang semula tahun 2011 membukukan keuntungan 6,7, waktu saya menjabat keuntungannya menjadi 7,2 miliar. Kemudian di tahun 2013, di mana separuh tahun saya masih menjabat, kemudian separuh tahun lagi dijabat oleh Pak Sopul sebagai Dirut, keuntungannya meningkat 10 kali lipat, yaitu menjadi 75 miliar, 4. Jadi 75 miliar 400 juta. Jadi ini adalah outcome dari jabatan saya selama saya menjabat sebagai Dirut di PT Adi Persada Realty. Ya itu laporan keuangan ya Pak. Ya, berdasarkan laporan keuangan itu. Nah waktu itu tidak ada laporan keuangan itu tahun 2012 dan 2013. ya posisi pembelian tanah ini dicatatkan sebagai apa Pak? Dicatat sebagai tanah dalam pengembangan dan tanah dalam pengembangan. Oke, Bukan berarti sebagai persediaan, tapi tanah dalam pengembangan. maksudnya kalau kita awam ini kan ada kolom laba dan rugi. Apakah dia masuk dalam kerugian? Tidak dicatat dalam rugi karena tidak dicatat sebagai biaya, tetapi tanah dalam pengembangan. Dalam pengembangan ya. Baik. Nah kemudian tadi setelah itu ya Pak Nurul tadi surat dari BPN yang 2015 itu Pak Nurul mesti tahu. Oh, Pak Anton tahu surat dari BPN kemudian di 2015 nggak tahu ya. Nah kemudian ini sudah berhenti ya Pak Anton, Pak Nurul tadi ya Pak Anton ya sudah berhenti ya dari CSC ya. Nah kemudian ada surat menyurat Adi Persada Property dengan CIC. Bapak tahu ada somasi dari APP saat itu di bulan November 2016. Tahu ya. Kemudian
juga ada pemberitahuan penyelesaian pengembalian uang dari Adi Persada Properti PCIC. Tidak tahu. Kemudian ada somasi dari kantor pengacaranya Adi Persada Properti terkait kelanjutan penjual beli tanah ini. Saya tidak tahu, mungkin dengan Direksi ya. Kemudian ada surat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, tim pengacara negara terkait penyelesaian masalah jual beli tanah ini. Tahu ya? Ya pernah dipanggil ya? Iya. Pernah diperiksa waktu itu? Dimintai keterangan? Iya. Oke. Nanti ada ya. Kemudian ada surat dari CIC terkait usulan pembatalan perjanjian. Ini ditandatangani Zaki Mubarak Yos, betul? Di Rut CIC? Nggak tahu. Oh, di Rutnya tapi siapa saat itu? Ini betul di Rutnya. Bapak sebagai apa sudah saat itu? 2020. Hanya pemegang saham. Hah? Pemegang saham aja. Pemegang saham ya. Kemudian surat menyurat juga ini tanggapan dari Adi Persada Properti. Dan terakhir berita acara rapat kesepakatan. Bapak tahu? Kesepakatan pembatalan dan pengembalian uang. Isinya nggak tahu, tapi dengar ada. Ada seperti ini ya. Bagaimana kemudian realisasinya? Nah, saya nggak tahu karena saya tidak terlibat di dalam perjanjian tersebut dan nggak pernah punya kopinya. Nggak jalan semua ya. Pak Nurul udah nggak tahu itu. Saya April 2014 sudah tidak lagi menjabat. Sebagai direksi ataupun sebagai komisaris tidak? Sudah keluar. Oh, udah keluar ya. Jadi tidak mengikuti lagi ya proses-proses itu. Tidak mengikuti lagi dan tidak ada informasi dari APR. Oke. Oh ya, tadi terakhir Pak Ferry ya, biar nggak salah persepsi tadi terkait dengan bisnis plan itu seperti apa waktu itu? Apakah itu syarat untuk membeli tanah? Jadi bisnis plan itu syarat saat kami mengajukan penambahan penyertaan modal. Gitu. Itu kan syarat pembelian tanah, tetapi syarat bagi kami saat presentasi untuk penambahan modal pada DPR. Bukan syarat membeli tanah ya. Oke. Terakhir pernah digugat di Pengadilan Negeri Depok PT CIC Pak Nurul, Pak Anton, Bu Veronica? Tidak pernah. Di Bu Vero pernah? Pakai mic ya Bu? Ada. Ya, siapa saja penggugatnya? Kebetulan saya udah di dalam penjara, jadi saya nggak begitu melihat isi gugatan, tapi saya tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Depok. Pak Ferry pernah juga ya sebagai mengajukan gugatan ya sebagai penggugat di Saya mengajukan gugatan kepada CIC, kepada Pak Nurul, kepada Pak Anton, juga kepada CIC. Baik. Selama proses pemeriksaan, apakah Pak Ferry pernah diperiksa oleh auditor BPKP? Untuk urusan sinergi tidak pernah. Pak Sopun? Nggak pernah. Pak Anton? BPKP, auditor BPKP apakah ada meminta keterangan dalam terkait audit? Tidak pernah ya. Bu Vero juga tidak ada. Nah, terus Pak Ferry apa jabatan atau karir saudara terakhir kali sebelum dijadikan tersangka dan ditahan dalam perkara ini? Saya terakhir kali menjabat sebagai Direktur Operasi 2 di PT Utama Karya. Kemudian diberhentikan. Kemudian karena kasus ini saya diberhentikan. Terus apakah saudara dalam proses penyidikan ada uang atau harta benda saudara yang disita oleh penyidik? Tidak ada. Apakah ada dilakukan penggeledahan rumah waktu itu atau kantor? Tidak ada.
Masih punya tanggungan keluarga? Tanggungan keluarga masih punya 2 anak, 1 SMP, masuk SMA, 1 kuliah, dan 1 istri. Pernah dihukum pidana dalam perkara lain selain perkara ini? Tidak pernah. Pak Ferry, selaku terdakwa, pemeriksaan perkara ini sudah selesai ya. Apa harapan saudara selaku terdakwa dalam perkara ini? Harapan saya putus bebas. Amin. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya dari kita